Kita sama-sama mengetahui begitu ya, di kabinet ini sangat-sangat fokus sekali terhadap swasembada pangan. Kalau juga bisa disampaikan, menurut apa yang dikerjakan juga oleh Badan Pangan Nasional dalam mendiversifikasi produk pangan kita dalam mendukung upaya swasembada pangan di Republik ini seperti apa sejauh ini, Bu Rina? Baik, terima kasih Mas Pram. Jadi memang prioritas kabinet saat ini Merah Putih, Presiden kita fokus untuk bagaimana mewujudkan swasembada pangan. Sebenarnya ada 3 strategi untuk mewujudkan swasembada pangan. Yang kita tahu ada intensifikasi, kemudian ekstensifikasi, dan yang ketiga tentunya melalui diversifikasi. Nah, diversifikasi kita lakukan karena memang sesuai dengan pengertiannya diversifikasi itu adalah aneka ragam, tidak tergantung kepada satu hal tertentu ya. Kalau kita tarik ke bisnis, jenis bisnisnya harus diragamkan supaya mengurangi risiko. Nah, dalam konsumsi pangan juga begitu. Kita juga diversifikasi beraneka ragam pangan, tidak tergantung pada pangan tertentu saja. Nah, dengan demikian tentu kita akan lebih meminimalkan risiko ketergantungan pada pangan yang mungkin nanti akan berisiko ketersediaannya menjadi bermasalah. Oleh karena itu, Badan Pangan selalu berdasarkan undang-undang, sebenarnya mandatori undang-undang pangan kita nomor 18 tahun 2012 itu juga sudah mengamanatkan untuk melakukan diversifikasi. Kalau dalam bahasa undang-undang itu istilahnya adalah penganekaragaman pangan ya. Nah, di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012 itu sudah dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ya, pemerintah itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penganekaragaman pangan ya melalui penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal. Jadi oleh karena itu Badan Pangan sesuai dengan tusinya menurut Perpres 66 tahun 2021, salah satu tugasnya juga melakukan penganekaragaman pangan. Jadi kami menuangkannya nanti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam hal bagaimana kemudian agar diversifikasi atau penganekaragaman pangan ini bisa dilakukan oleh masyarakat kita baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsinya. Oke, baik. Beberapa waktu lalu begitu ya, kita sebagai masyarakat juga sempat sering mendengar informasi dari pemerintah terkait penggunaan sorghum dalam menggantikan tepung, Bu Rina. Sejauh ini seperti apa sih minat masyarakat kita menggunakan atau mengkonsumsi sorghum, dan juga adakah peningkatan konsumsi sorghum sejauh ini, Bu Rina, menurut data yang Anda miliki? Jadi begini, Mas Bram, ya, Indonesia itu memang kaya sekali dengan potensi pangan yang luar biasa. Sorghum adalah salah satu sumber karbohidrat yang bisa kita jadikan sebagai pangan pokok kita selain dari nasi yang selama ini menjadi mindsetnya masyarakat Indonesia belum makan kalau belum makan nasi begitu ya. Padahal kita juga sedang mengkampanyekan sekarang kenyang nggak harus nasi begitu ya. Nah, potensi 77 sumber karbohidrat yang ada di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan demikian muncullah berbagai pola pangan yang berbeda di setiap daerah. Nah, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional selalu berupaya untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi atau beras ya, punya potensi-potensi sumber karbohidrat yang lainnya. Beberapa hal strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pangan adalah tentunya pertama membuat regulasi. Saat ini sudah terbit Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensinya. Jadi tadi misalnya ada sagu di Papua, ada jagung di NTT, ada ubi kayu misalnya di daerah di beberapa provinsi di Indonesia, atau potensi-potensi sumber karbohidrat lainnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kemudian kita juga menggerakkan UMKM yang berbasis kepada bahan baku lokal. Jadi selain dari UMKM, kita juga berusaha mendorong industri pangan untuk menggunakan bahan baku lokal. Misalnya tepung. Tepung yang selama ini mendominasi adalah tepung terigu. Ya, padahal kita punya potensi tepung-tepung lain yang berbahan baku lokal. Salah satunya adalah sorghum. Bisa juga dari ubi kayu, modified cassava flour, atau misalnya tepung mokaf, tepung jagung. Ini bisa sebenarnya mensubstitusi penggunaan tepung-tepung yang lain. Nah, dalam konteks ini kita juga perlu mengedukasi, karena tadi saya katakan mindset Indonesia adalah belum makan kalau belum makan nasi. Ya, nah kita harus merubah bagaimana kemudian bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, ada potensi-potensi lain. Jadi edukasi perlu dilakukan.
Badan Pangan berusaha untuk melakukan ini dalam mensosialisasikan menu yang selama ini konsep makan yang kita gaungkan selama ini adalah berbasis pada potensi pangan lokal kita. Jadi tidak semua daerah itu punya isi piringku yang sama, ya, akan berbeda-beda. Jadi isi piring di Papua nanti akan berbeda dengan isi piring di Jawa Barat misalnya. Karena di Papua punya sumber potensi sumber karbohidratnya, ada sagu, ada ubi di sana. Nah, nanti isi piringku di daerah lain juga akan berbeda. Selain dari karbohidrat juga berbeda dari protein misalnya. Protein daerah sumber yang potensi sumber ikan itu akan mengisi piringnya dengan proteinnya dari ikan. Di daerah yang banyak ayam misalnya atau daging sapi, dia akan isi dengan daging sapi. Tapi tentu keberagaman itu penting karena secara konsepnya masyarakat Indonesia, secara konsepnya tubuh kita itu perlu 40 zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan itu tidak didapatkan dari satu jenis makanan. Tapi oleh karena itu kita harus beragam mengkonsumsi makanan. Oke. Saya ambil kalimat Ibu sangat bagus sekali begitu ya. Isi piring tidak harus sama. Apakah ini juga bisa saja menjadi usulan kepada pemerintah pusat bahwa program prioritas Presiden yaitu makan bergizi gratis pun bisa disesuaikan juga. Seperti halnya di Papua tidak harus dengan nasi, tapi dengan sagu dari menu makan bergizi gratis di sana. Seperti apa sejauh ini koordinasi dengan pemerintah pusat, Bu Rini? Jadi benar sekali ya, konsep makan kita yang kita sekarang sosialisasikan itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman itu mengutamakan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Tadi saya katakan isi piring akan berbeda. Sangat itu memungkinkan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kita sudah berkoordinasi juga sudah menyampaikan bahwa setiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, Badan Gizi Nasional melalui MBG-nya juga sudah mencoba untuk bagaimana menu ini diserahkan kepada daerah. Ya, yang setahu kita bahwa menu tidak disamakan dari pusat, tetapi tergantung bagaimana budaya, potensi yang ada di setiap daerah. Sehingga peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal ini akan menjadi sangat terbuka ketika program yang menjadi prioritas nasional ini bisa mengadopsi atau kemudian menggunakan potensi-potensi pangan lokal sesuai dengan kekayaan di daerah itu masing-masing.